Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Kurang semangat nih kayaknya. Apa orang-orang liburan kali ya? Shalom semuanya. Selamat pagi. Nah Bapak Ibu, saya nggak lama-lama untuk khotbah hari ini. Tema kita di bulan ini apa Bapak Ibu? Knowing your enemy. Mengetahui siapa musuh kita, siapa lawan kita. Saya percaya tujuan tema ini dibikin tuh supaya kita tahu bagaimana kita menghadapi situasi kehidupan kita Bapak Ibu. Setuju nggak? Supaya kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi musuh-musuh kita. Dan supaya apa yang Alkitab katakan tentang hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, itu tergenapi, amin. Nah, tema saya dikasih tema Lies as Weapon. Kebohongan sebagai sebuah senjata. Nah Bapak Ibu, coba renungan ini. Kalau misalnya nih Bapak Ibu, kalau misalnya kita selalu berpikir gini Bapak Ibu, peperangan rohani kita itu selalu ada di luar kita. Kita selalu berpikir peperangan rohani kita itu ada yang namanya di manifestasi orang lain, orang kerasukan. Terus apalagi kita berpikir bahwa peperangan rohani kita itu orang-orang yang terjadi manifestasi spektakuler. Seperti itu kita berpikir. Tapi Alkitab berkata lain Bapak Ibu. Makanya saya kasih judul subtema saya adalah saat kebohongan tidak lagi terlihat seperti musuh. Kalau musuh datang seperti itu, datang dalam wujud seperti itu, kira-kira kita gampang gak menanggulanginya Bapak Ibu? Kesurupan dan lain sebagainya. Meskipun kita butuh tenaga, effort untuk nengking kerasukan itu. Saya tahu itu. Gampang, kita gampang mengenali itu semua. Tapi bagaimana dengan apa yang Alkitab katakan, ternyata musuh atau peperangan rohani itu sebenarnya terjadi di dalam kita loh. Terjadi di dalam diri kita Bapak Ibu. Dan cilakanya seringkali kita gak sadar Bapak Ibu. Kita gak sadar. Karena kalau kita ngomongin kebohongan-kebohongan dunia, kita mudah banget menghadapi itu semua. Mudah banget. Kita punya toolsnya, kita punya caranya. Tapi bagaimana kalau kebohongan itu terjadi dari dalam diri kita Bapak Ibu? Coba saya pengen ajak Bapak Ibu renungkan ini. Oke, gak tampil di sini. Saya membacakan. Bagaimana jika sebagian kebohongan terbesar justru tumbuh di dalam kehidupan rohani kita sendiri? Coba renungkan. Bagaimana jika sebagian kebohongan terbesar justru tumbuh di dalam kehidupan rohani kita sendiri Bapak Ibu? Ternyata bukan dosa besar, bukan dosa pemberontakan, tapi apa Bapak Ibu? Kebohongan. Kebohongan yang dilempar secara diam-diam dan ternyata secara gak sadar tiba-tiba membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan bagaimana ternyata kebohongan itu tumbuh ternyata di dalam kehidupan rohani kita sendiri. Pola imannya sih sama, kedengarannya sih rohani. Dan tanpa sadar membuat kita gak mengalami transformasi ternyata. Dan diam-diam hidup kita mulai menjauh daripada Tuhan. Saya suka kemarin berapa waktu lalu Suri ngomong, iblis itu bekerja atau musuh itu bekerja lewat apa? Lewat kebutuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, ada satu Injil yang menurut saya paling keras. Salah satunya ini keras banget. Kenapa? Karena pada saat Yesus ngomong, Yesus gak ngomong sama orang biasa. Yesus gak ngomong sama pelacur. Yesus gak ngomong sama pemungut cukai. Dan Yesus gak ngomong sama orang-orang seperti kita yang gak mau tahu tentang gereja, enggak. Yesus gak lagi ngomong itu. Yesus lagi ngomong kepada orang-orang yang kalau kita baca sebenarnya kita kaget Bapak Ibu. Apa itu nih? Coba nih. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu, kita udah sering dengar firman Tuhan ini. Kita udah sering dengar ayat ini Bapak Ibu. Tapi tahu gak backgroundnya Yesus lagi ngomong sama siapa? Backgroundnya Yesus lagi ngomong sama orang-orang yang tahu kitab. Orang-orang yang mempelajari kitab. Orang-orang Farisi, ahli Taurat. Dan Yesus ngomong kayak gini. Dan saya terkejut ketika saya baca ini. Ahli Taurat. Imam. Ngerti kitab. Pelajarin kitab. Titik komanya gak ada yang lepas Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ketika saya lihat. Secara agama mereka menjalani agama mereka dengan benar. Tetapi secara hati mereka sedang tertipu ternyata. Mereka gak menolak Tuhan Bapak Ibu. Mereka mempelajari tentang Tuhan dan lain sebagainya. Mereka kelihatan religius banget, serius. Dan ternyata di dalamnya ada kebohongan Bapak Ibu.
Dan ini bahaya banget. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tuh gak menegur mereka karena mereka gak tahu apa-apa, bukan. Mereka tahu semuanya. Tuhan Yesus menegur mereka karena sumber berpikir mereka Bapak Ibu. Ternyata sumbernya iblis. Dan ternyata Bapak Ibu, iblis sering bekerja lewat distorsi kebenaran Bapak Ibu. Diputer balikin kebenarannya Bapak Ibu. Kita lihat ini, 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu gak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar apa? Sebagai malaikat terang. Bapak Ibu gak usah bingung, kok bisa seperti itu? Ternyata iblis pun menyamar Bapak Ibu. Jadi iblis itu gak pernah membawa kebohongan secara terang-terangan ternyata Bapak Ibu. Kalau kita perhatiin ayat ini, gak pernah secara terang-terangan dia bawa. Dia bawanya gimana? Dia cukup datang dengan menggeser kebenaran dikit aja. Sedikit aja dia geser tuh kebenaran. Dan tanpa sadar Bapak Ibu, itu cukup untuk mengubah arah hidup kita ternyata. Itu udah cukup. Gampangnya gini, Bapak Ibu tahu kompas kan? Meskipun kita udah gak pernah pakai kompas mungkin di era modern seperti ini. Hanya di tempat-tempat tertentu. Mungkin untuk naik gunung atau pesawat atau itu butuh kompas. Tapi Bapak Ibu sadar gak? Seringkali kompas itu meleset sedikit aja, berapa derajat aja. Awalnya gak terasa Bapak Ibu. Tapi gak tahu kenapa begitu sampai di ujungnya melesetnya udah cukup sangat jauh. Dan sering kali hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Kita gak sadar bahwa hidup kita udah meleset sedikit demi sedikit demi sedikit. And tanpa kita sadar ketika kita udah sampai di ujung situ. Kita lihat betapa jauhnya rencana Tuhan atas hidup kita ternyata Bapak Ibu. Dan kita sedang tertipu. Dalam bentuk apa biasanya kalau kita seperti itu Bapak Ibu? Gampang. Saya percaya di RH gak mudah tertipu, amin. Di RH sudah diajarin begitu banyak pemuritan. Dan saya berdoa tidak ada yang ditipu tentunya Bapak Ibu. Kita sering dengar gini, gue tuh udah ikut berbagai macam kelas loh di Rumah Harmoni. Gue tuh udah ikut overcome mungkin bentar lagi. Friend gue ikut, semuanya gue ikut. Gue baik-baik aja, serius. Gue baik-baik aja, serius. Kedengarannya rohani gak Bapak Ibu? Rohani banget. Dan sering kali Bapak Ibu tanpa sadar ternyata ketika kita sering berkata seperti itu kita merasa hidup kita baik-baik aja. Kita lagi berbuah dari hubungan menjadi sistem kenyamanan rohani. Harusnya kita punya hubungan sama Tuhan. Jadinya kita mengikuti sistem aja yang ada di gereja. Suruh ikut pemuritan. Suruh ikut overcome, Dan saya mencatat gini, coba renungkan ini Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat 17 ngomong seperti ini. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang. Bapak Ibu, ini salah satu teguran Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Kepada orang percaya tentunya. Bukan kepada orang tidak percaya. Dan teguran ini bukan kepada orang dunia ternyata. Ternyata kalau saya pelajarin Bapak Ibu, yang Yesus tegur itu ternyata bukan perilaku mereka. Yang Yesus tegur, yang Yesus serang justru kesadaran rohani mereka itu ditegur Bapak Ibu. Mereka merasa semua baik-baik aja. Kalau kita baca emang masalahnya di mana? Gak ada masalah harusnya, betul gak? Ternyata masalah mereka bukan di kondisi mereka, tapi di kesadaran mereka. Yesus gak bilang, kamu miskin, kamu jatuh, enggak. Tapi Yesus bilang, yang menurut saya ini menjadi kuncinya nih. Engkau tidak tahu. Engkau gak tahu. Bapak Ibu, ternyata mereka salah menilai diri mereka sendiri Bapak Ibu. Saya jelasin latar belakangnya. Ini adalah untuk orang-orang di kota Laodikia Bapak Ibu. Kota itu sangat kaya pada saat itu. Dia menjadi pusat pengobatan mata pada saat itu. Bahkan untuk pusat perdagangan kain juga di situ Bapak Ibu. Dan mereka bertumbuh secara materi, secara ekonomi. Mereka tuh bertumbuh dengan luar biasa Bapak Ibu. Dan ternyata sering banget kita berpikir kita bertumbuh secara jasmani, keadaan kita, keuangan kita, kesehatan kita, medical check up bintang 5. Ternyata secara rohani kita ternyata miskin, buta, dan ternyata kita telanjang. Apa artinya? Jemaat di Laodikia merasa mereka diberkati. Ketika mereka merasa diberkati, mereka ngerasa mereka lagi intim sama Tuhan. Mereka ngerasa hidup gua tuh makmur. Ketika hidup mereka makmur, mereka merasa berarti rohani gue lagi sehat. Mereka merasa seperti itu Bapak Ibu.
income stabil, baik-baik aja. Terus mereka ngerasa, berarti Tuhan tuh lagi ngejaga saya dengan aman. Tuhan lagi Immanuel katanya. Padahal realitanya kebalik Bapak Ibu. Dan inilah menurut saya kebohongan yang jarang kita sadari. Apa itu? Ketika persepsi rohani gak sama lagi dengan realita rohani kita Bapak Ibu. Persepsi rohani gak sama lagi dengan realita rohani kita. Makanya Bapak Ibu setuju gak? Kalau misalnya penipuan iblis paling sukses adalah ketika seseorang gak merasa sedang ditipu. Menurut saya, kita harus setuju. Iblis berhasil menipu kita ketika kita ngerasa kita gak ditipu. Gampangnya gini, kalau orang tuh sadar bahwa dia lagi ditipu, iblis tahu gak dia bisa balik lagi? Bisa. Iblis tahu kalau dia terang-terangan menipu orang, menipu kita dengan mudah dan dengan sadar kita bisa balik lagi. Apalagi orang jemaat Rumah Harmoni gak kekurangan pengajaran. Dan saya percaya gampang banget kalau dia terang-terangan. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata kita ditipu dan kita berhenti. Bukan karena dosa besar kita, tapi kita ternyata kita puas terhadap rasa rohani yang palsu. Coba lihat ini. Iblis gak selalu menarik manusia keluar dari gereja. Kadang dia membuat manusia tumbuh nyaman dalam gereja tanpa pernah berubah. Hari-hari ini coba kita cek Bapak Ibu. Transformasi itu gak pernah berhenti karena Tuhan berhenti bekerja loh Bapak Ibu. Transformasi berhenti ketika manusia berhenti merasa perlu diubah. Padahal kita harusnya diubahkan setiap hari dong. Bener gak? Dan ketika kita merasa gak perlu diubah lagi. Transformasi itu berhenti loh Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan yang berhenti. Tapi kita terjebak di rasa puas yang palsu itu yang tadi saya bilang. Dan itu biasa terjadi bukan saat kita jatuh dalam dosa ternyata. Tapi saat kita ngerasa kita cukup benar. Kita ngerasa kita lebih benar dari orang lain bahkan. Orang Farisi gak pernah menolak Tuhan. Mereka cuma menolak dikoreksi Tuhan. Dan ternyata itu lebih jauh berbahaya sekali Bapak Ibu. Hari-hari ini, kalau kita menolak untuk dikoreksi, hati-hati. Kita sedang tidak sadar, kita masuk dalam penipuan iblis Bapak Ibu. Makanya coba lihat ini. Amsal 14 ayat 12 ngomong seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Coba lihat disangka orang lurus itu yang saya kasih garis kuning. Bapak Ibu, kalau kita baca tulisan ini, bukan ada jalan yang disangka orang berdosa, enggak kan? Ada jalan yang disangka orang menuju kepada kebinasaan, enggak kan? Ada jalan orang sangka perampokan, pembunuhan, enggak disebutkan dengan itu. Dikira lurus. Dikira lurus apa enggak? Enggak, dikira. Tapi ujungnya ternyata apa? Menuju maut. Ternyata kebohongan paling mematikan bukan yang membuat kita meninggalkan iman kita Bapak Ibu. Tetapi yang membuat iman kita berhenti mengubah kita. Yang mengerti katakan amin. Yang membuat iman kita berhenti mengubah kita. Terjebak di dalam kenyamanan. Kita berpikir kita baik-baik aja. Ternyata kita lagi gak baik-baik aja Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kebohongan yang terus kita pelihara Bapak Ibu. Itu akan menghancurkan hidup kita Bapak Ibu. Dan ternyata ada beberapa kebohongan-kebohongan yang masih dipelihara di gereja-gereja modern Bapak Ibu. Ada banyak sekali kalau saya jabarkan 1 jam pun gak akan cukup Bapak Ibu. Ada banyak begitu kebohongan-kebohongan yang masih dipelihara di gereja-gereja modern ini Bapak Ibu. Sehingga bikin jemaat gak bertumbuh. Mereka cuma datang ibadah gak? Ibadah datang. Bapak Ibu. Gereja datang gak? Datang pasti. Suruh kumpul, friend, komunitas pasti datang Bapak Ibu. Dan ternyata seringkali kita kalau gak tahu kebohongan ini Bapak Ibu. Kita akan terjebak Bapak Ibu. Kita akan terjebak. Nah kita akan belajar. Ada 3 kebohongan yang saya catat minimal. Bapak Ibu. Bapak Ibu saya belajar. Saya tinggal 30 menit lagi. Yang pertama adalah gini. Kebohongan yang masih dipercaya dan tidak terlihat sebagai musuh ini ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah kedekatan dengan Tuhan diukur dari perasaan. Menurut saya selama saya jadi orang Kristen, ini masih banget terjadi di beberapa gereja Bapak Ibu. Saya jadi Kristen kurang lebih udah 25 tahun. Lebih lah, kurang lebih. Saya udah cerita bahwa background saya bukan orang Kristen. Saya dari agama sebelah. Dan saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan menjamah saya begitu luar biasa. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan lihat secara fisik, tapi lewat jamahan Tuhan yang hari itu mengubah persepsi saya tentang Tuhan. Dan saya mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Nah, ketika saya pertama kali bertobat, saya sering banget dengan kalimat ini Bapak Ibu.
Banyak orang yang percaya tuh mereka yakin kalau mereka tuh sering banget bilang gini, ibadah tadi tuh kurang ya. Kurang banget rasanya ya. PW tadi tuh siapa tuh yang main gitar siapa sih? Gak ngangkat. Seringan kayak gitu kan. Gak ngangkat. Emang nge-gym Bapak Ibu, ngangkat. Rumah Suri aja tuh ngangkat kalau mau. Kita sering terjebak Bapak Ibu. Coba deh tadi dengerin firman Tuhan, dia ngomong apa sih tadi? Ngomong apa sih? Apa? Perubahan, apa? Kita terjebak Bapak Ibu. Urang-urapan tuh pembicaranya tuh. Urang-urapan. Mana? Gue gak ngerasa apa-apa. Minimal merinding-merinding dong. Sering seperti itu Bapak Ibu. Kalimat-kalimat beginian kita gak sadar kan, terasa wajar kita dengerin kan. Terus kita sering banget menormalisasi kalimat-kalimat ini. Gak ngangkat. Kita gak sadar Bapak Ibu, seringkali ketika kita mulai mengatakan kalimat ini, kita lagi menggeser fondasi iman kita dari pengalaman, kebenaran, menjadi pengalaman emosi manusia ternyata. Kita lagi menggeser itu. Saya gak tahu Bapak Ibu ya, saya lagi pelayanan itu di gereja, bukan gereja, persekutuan doa. Itu isinya pemulung semua segala macam. Itu kalau kita press emosi, keringetan Bapak Ibu, panas, serius. Baru nyanyi sebentar, gak nyaman banget ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau ternyata gak ngangkat urusan AC. Bayangkan kalau kita ternyata gak ngangkat urusan kenyamanan tempat kita beribadah. Hari ini nyaman gak di rumah Harmoni? Nyaman banget, dingin. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih memiliki persepsi itu? Gak ngangkat nih si Bodi, gak ngangkat tadi. Gak ya buat, saya ada buat. Itu contoh doang buat. Dan pelan-pelan tanpa sadar perasaan kita mulai mengukur, menjadi alat ukur hadirat Tuhan. Pertanyaan saya, apakah ini salah Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Tuhan tuh kasih kita emosi. Tapi emosi itu bukan menjadi sebuah otoritas. Emosi itu cuma indikator, serius. Dia cuma bikin kita ngerasa doang Bapak Ibu. Tapi bukan menjadi kebenarannya, maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu. Masalahnya di mana? Masalahnya ketika kita mulai mempercaya emosi itu sebagai kebenaran. Nah ini yang bahaya. Ketika kita mulai mempercaya emosi itu sebagai kebenaran, yang ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi kalau aku bisa merasakan hadirat Tuhan, wah Tuhan deket nih. Wah kalau aku bisa nggak ngerasa apa-apa, berarti Tuhan jauh nih, Tuhan gak hadir nih. Benar seperti itu Bapak Ibu. Ternyata Injil gak ngajarin seperti itu. Injil ngajarin bertolak belakang banget. Alkitab ngajarin bertolak belakang banget. Coba lihat ini Yeremia nih. Dia ngomong gini. Betapa liciknya hati. Saya tebelin tuh liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Nah kata licik di sini Bapak Ibu. Kalau saya coba baca-baca ya saya selidiki ya. Apa sih artinya licik di sini? Ternyata hati itu gak stabil loh. Gak stabil hati kita Bapak Ibu. Seringkali dia menipu keadaan kita lewat kondisi yang kita alami. Lewat situasi yang kita lagi alami Bapak Ibu. Dan dia gampang banget tertipu. Dan masalahnya udah hati gampang tertipu, udah hati licik. Kita jadiin fondasi kebenaran kita, iman kita. Bahaya. Jadi sederhananya gini. Hati bukan kompas rohani. Kan Bapak Ibu. Dia gak bisa sepenuhnya kita percaya hati kita ini Bapak Ibu. Kalau hati kita bisa menipu. Kenapa kita harus jadiin hati kita sebagai indikator hadiratnya Tuhan dong? Sering gak punya masalah? Bukan masalah WL-nya gak bisa membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Sering gak ketika kita punya masalah ternyata masalah itu yang bikin kita berat untuk bernyanyi. Masalah itu yang bikin kita tertekan untuk susah ngucapin terima kasih Tuhan. Sering gak kayak gitu? Situasi kita, keadaan kita, orang tua kita, hubungan kita yang bikin kita sulit untuk bernyanyi bagi Tuhan. Kalau hari-hari ini kita seperti itu Bapak Ibu, kita lagi tertipu. Terus ketika kita susah nyanyi, kita merasa Tuhan tuh jauh dari kita Bapak Ibu. Tuhan kok lu gak jamah ya pada saat pujian penyembahan itu. Tuhan kok gak jamah saya ya, kok saya gak merinding-merinding ya. Kok saya gak ngerasa damai sejahtera ya. Kok saya gak ngerasa apa-apa ya Tuhan ya. Kok sepertinya Tuhan gak menyertai saya ya. Bener gak sih kayak gitu? Ibrani ngomong seperti ini. Karena Allah telah berfirman. Ingat, Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Dan aku sekali-kali tidak akan
meninggalkan engkau. Coba deh, kita perhatiin kita dalamnya ayat ini Bapak Ibu. Tulisan ini Bapak Ibu. Di sini gak ditulis kalau Tuhan bakal tinggal bareng kita kalau kita bisa ngerasain dia. Gak kan? Aku akan tinggal bareng kamu asal lu bisa ngerasain gua. Gak kan? Gak ditulis seperti itu kan? Kita sering bilang Tuhan, kenapa sih Tuhan tinggalin saya Tuhan? Padahal kalau kita mau percaya kebenaran sebagai indikatornya, kita gak akan tertipu lagi sama situasi kita Bapak Ibu. Di dalamnya kalau Bapak Ibu lihat, baca, teliti, di dalamnya tuh gak ada syarat emosi. Gak ada. Kalau lu stabil, lu akan ngerasain deh. Gak ada kan? Alkitab ngajarin kita gak ada syarat emosi. Dia menyertai kita di setiap musim. Dia menyertai kita di setiap apapun keadaan kita hari-hari ini. Dan dia saya pastikan dia ingin menolong kita. Dia ingin menyelamatkan kita Bapak Ibu. Hari-hari ini jangan percaya pada emosi Bapak Ibu. Saya bilang gini Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu sifatnya perjanjian Bapak Ibu. Saya ulang. Hadirat Tuhan itu sifatnya perjanjian. Dan kabar baiknya. Kalau kita ngerti ini pribadi yang berjanji itu siapa. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia konsisten. Dia gak pernah ngomong hari ini besok berubah enggak. Bapak Ibu. Tapi ternyata yang terbalik ini perasaan manusia itu bersifat fluktuatif. Naik turun. Kalau kita hari ini percaya perasaan kita lagi deket sama Tuhan karena kita baik-baik aja. Besok kalau lagi ada masalah hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi kalau ada orang bilang aku gak merasakan Tuhan. Aku gak ngerasain hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang berubah tuh bukan hadiratnya. Yang berubah bukan Tuhannya, yang berubah bukan janjinya. Yang berubah adalah kapasitas jiwa kita untuk sensitif sama kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita udah mulai gak sensitif sama Tuhan. Penting Bapak Ibu untuk kita mulai sadar akan hal ini Bapak Ibu. Banyak orang mengira Tuhan meninggalkan mereka Bapak Ibu. Banyak orang mengira seperti itu. Padahal sebenarnya mereka lagi kehilangan sensitivitas akan kehadirannya. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat ini. Matius 27 ayat 46. Ini mengejutkan saya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Siapa yang lagi berseru? Tuhan Yesus. Dia ngomong gini. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, secara perasaan ternyata Yesus lagi merasakan. Kenapa dia merasa apa? Keterpisahannya sama Bapa. Dia lagi ngerasain tuh Bapak Ibu. Jadi tapi secara realita ilahi enggak ya. Tuhan tuh gak meninggalkan dia. Dia lagi ngerasain. Bayangin sekelas Yesus ngerasa Bapaknya meninggalkan dia. Ketika saya renungin ini Bapak Ibu. Wow. Mungkin aja kita bisa seperti itu. Kita bisa terjebak di situ Bapak Ibu. Dan kabar baiknya Bapak gak pernah meninggalkan dia ternyata. Bapak tetap ada untuk supaya menggenapi rencananya terjadi. Dan hari ini Bapak Ibu. Saya terkejut sekali ketika saya baca ini. Kenapa? Karena sekelas Yesus saja ngalamin seperti itu. Sekelas Yesus ngalamin seperti itu. Dia ngalamin momen dimana perasaan gak mencerminkan realitas rohaninya. Perasaan dia seperti itu tuh. Tapi realitanya enggak. Secara rohani Bapak gak pernah meninggalkan dia Bapak Ibu. Artinya gini, perasaan bukan indikator, saya ingetin lagi perasaan bukan indikator kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Coba renungkan ini Bapak Ibu. Generasi yang mengejar rasa akan sulit bertahan saat Tuhan bekerja di dalam keheningan. Setuju gak? Kalau kita berpikir gini, sering banget ya kita tuh dulu, saya percaya sekarang udah enggak salah lagi. Dulu gini Bapak Ibu, saya berpikir, saya tuh pengen banget. Kalau ada retret dimanapun, saya pasti ikut. Kenapa? Saya pengen rasain getar-getar. Saya pengen ngerasain merinding. Penglihatan dan lain sebagainya. Karena saya percaya itu tempat saya di charge ternyata. Saya berpikir saya akan mengalami kepenuhan. Dan saya akan pulang. Saya akan membawa suatu perubahan besar terjadi dalam kehidupan saya. Saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ketika saya punya banyak masalah Bapak Ibu. Saya sering banget berpikir Tuhan harus bekerja secara spektakuler. Tuhan harus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan saya dan dia harus mengubah itu semua. Saya berpikir seperti itu dulu Bapak Ibu. Ternyata Tuhan mengubah persepsi saya. Seringkali Tuhan pengen bekerja di akarnya dulu.
Dia ingin membangun fondasi yang kuat dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau berbicara soal akar Bapak Ibu, dia itu bertumbuh ke bawah kan Bapak Ibu. Dia bertumbuh ke bawah kan. Dan di bawah itu gak ada apapun, gelap dan lain sebagainya. Seringkali Tuhan bekerja di area itu untuk menguatkan kita. Dan banyak orang mulai meninggalkan Tuhan bukan karena Tuhan gak melakukan apa-apa. Karena mereka gak merasakan sesuatu. Mereka gak merasakan sesuatu. Tuhan lagi diem nih. Banyak banget masalah gue nih. Aduh gak habis-habis. Dan lain sebagainya. Saya mau kita renungkan ini Bapak Ibu. Apakah kita mencari Tuhan? Atau kita lagi mencari pengalaman tentang Tuhan hari-hari ini? Coba renungkan. Kita lagi cari Tuhan apa kita lagi cari pengalaman Bapak Ibu? Menurut saya, dua hal ini terlihat sama. Tapi menghasilkan kedewasaan yang berbeda Bapak Ibu. Kelihatannya sama. Datang, cari Tuhan, beribadah. Tapi kalau motivasinya salah, kedewasaannya itu beda Bapak Ibu. Makanya yang kedua saya catat gini. Apa yang kebohongan yang masih dipercaya. Yang masih didengungkan di gereja-gereja saat ini. Yang kedua adalah aktivitas rohani. Tanda kedewasaan rohani. Bapak Ibu, maafkan saya. Menurut saya, ini adalah salah satu kebohongan paling bisa diterima di gereja modern. Ini kebohongan yang paling bisa diterima di gereja modern Bapak Ibu. Kenapa? Karena terlihat positif. Rajin. Datang paling pagi. Pulang paling belakangan mungkin. Terus terlihat mengasihi Tuhan. Benar gak? Orang yang pelayanan itu indikatornya jadi mengasihi Tuhan. Lu kalau mau mengasihi Tuhan harus pelayanan. Kita memang harus pelayanan. Saya gak bilang kita gak boleh pelayanan. Ingat, tapi motifnya. Dan hari-hari ini, gereja-gereja modern saat ini lebih suka akan kesibukan itu. Lebih menghargai kesibukan itu. Orang yang banyak melayani, orang yang hadir di sebuah kegiatan, orang yang sibuk pelayanan, orang yang selalu aktif, selalu otomatis dianggap dewasa secara rohani. Selalu seperti itu. Dan gak sadar, begitu ada goncangan, kaget. Gue gak nyangka dia jatuh. Gue gak nyangka dia udah murtad. Dan lain sebagainya. Dan ketika saya mempelajari Alkitab yang sama-sama kita sering baca tiap hari Bapak Ibu. Saya menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan saya. Ini mungkin udah sering kita baca. Dan saya terkejut ketika saya mulai merenungkan ini kembali Bapak Ibu. Ternyata aktivitas rohani gak selalu menandakan kita lagi dewasa rohani Bapak Ibu. Coba deh kita buka Lukas. Saya tahu mungkin Bapak Ibu tahu cerita ini. Tentang Marta, Maria dan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu, saya renungkan. Yesus lagi negur Marta bukan karena dia lagi bikin dosa loh. Dia gak lagi bikin dosa, gak lagi nyuri, gak lagi korupsi. Enggak. Tapi Yesus negur dia. Saya mulai berpikir, Tuhan kenapa Tuhan? Oh dia lagi melayani Tuhan. Bahkan dalam beberapa cerita yang saya dengar Bapak Ibu ya. Marta ini lagi menyiapkan makanan terbaik buat Tuhan Yesus. Dia masak, dia effort. Mungkin dia siapin semuanya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama seperti Jemaat Rumah Harmoni dan gereja-gereja saat ini. Memberikan yang terbaik buat Tuhan, setuju? Tapi Tuhan Yesus tegur dia ternyata. Ironis sekali yang saya temukan ternyata dia sibuk. Dia sibuk untuk Tuhan. Tapi dia kehilangan kehadiran Tuhan yang lagi ada di depannya. Seberapa banyak kita sibuk banget sampai kita gak sadar. Coba lihat deh. Marta gak melakukan dosa. Marta gak lakukan apapun. Yesus gak bilang Marta, kamu salah loh. Enggak, Yesus gak ngomong seperti itu. Yesus bilang apa? Kamu khawatir. Kamu menyusahkan diri. Gitu. Artinya apa? Fokus kamu terpecah Marta. Hari ini Tuhan lagi mau ngomong sama kita. Fokus kita lagi terpecah kalau kita lagi seperti ini Bapak Ibu. Masalah Marta ternyata adalah dia mengalami distraksi rohani. Dia melakukan yang benar. Tetapi kehilangan yang terutama Bapak Ibu. Melayani betul gak? Betul. Kita melakukan apa yang betul. Tapi seringkali kita kehilangan yang utama Bapak Ibu. Makanya Daud tuh dalam kitab Mazmur dia pernah bilang gini. Satu hal yang kupinta kepada Tuhan. Apa itu?
Lebih baik diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, kata Daud. Daud menyadari, Daud memahami sesuatu yang Marta lewatin. Apa itu? Kedekatan dengan Tuhan bukan hasil dari kesibukan pelayanan kita. Daud sadar itu. Maria juga sadar itu. Bukan hasil pelayanan kita Bapak Ibu, bukan hasil kesibukan kita. Tetapi hasil dari keberadaan bersamanya. Dan kabar baiknya, bukankah rohnya sudah tercurah bagi kita? Sudah ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus masih terjebak di dalam kesibukan rohani? Saya gak bilang kita gak boleh pelayanan, boleh, kita harus pelayanan Bapak Ibu. Tapi kalau pelayanan ternyata gak mengubah hidup kita, hati-hati Bapak Ibu. Saya akan jelaskan nanti. Saya berdoa Bapak Ibu gak terlalu cepat saya ngomongnya Bapak Ibu ya. Saya mau bilang gini Bapak Ibu. Iblis gak selalu berusaha untuk menghentikan pelayanan kita. Gak selalu Bapak Ibu. Dulu saya ingat banget. Tahun 2016. Saya mengalami guncangan hidup ya. Mengalami masalah tuh bertubi-tubi dalam tahun itu. Saya ingat banget. Pertama, punggung saya meninggal. Gak lama, anak saya lahir prematur. Bisnis saya harus terjun bebas. Dari yang kita bisa punya income sampai gak punya income. Gitu Bapak Ibu. Di tahun yang sama. Anak saya lahir prematur. Udah bokeh, lahir prematur, biayanya tahu sendiri ya. Mesti di inkubator. Saya gak di cover asuransi. Anak kelahiran tuh gak cover. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tahun yang sama begitu anak saya lahir. Dia kan mesti di inkubator, di NICU. Yang terjadi apa? Koko saya meninggal. Di usia 30 tahun. Dan di tahun itu, saya lagi mengikuti pembelajaran di Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengambil kependetaan saya pada saat itu. Saya ingat betul. Dan kejadian itu, sampai-sampai mentor saya itu takut saya untuk mundur Bapak Ibu. Untuk mundur, padahal saya gak berpikir untuk mundur sama sekali. Dia takut dia sampai jemput saya, dia datengin saya Bapak Ibu. Dan saya berpikir gini Bapak Ibu, kenapa ya setiap kali saya pengen melakukan hal yang betul buat Tuhan, saya pengen memberi hidup buat Tuhan, kok masalah kayak gak selesai-selesai ya? Saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, musuh gak selalu berusaha untuk menghentikan kita Bapak Ibu, lewat menghentikan pelayanan kita Bapak Ibu. Enggak. Dia mulai bikin kita terlalu sibuk hari-hari ini. Fokus dia bikin kita sibuk hari-hari ini. Sampai-sampai kita udah gak intim lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu orang berdosa kemungkinan bisa bertobat. Tapi orang yang sering sibuk akan merasa dirinya baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi kesibukan rohani Bapak Ibu, itu sering kasih identitas yang instan pada kita Bapak Ibu. Pelayanan juga selalu begitu. Dia kasih kita rasa berarti Bapak Ibu. Dia kasih kita pengakuan Bapak Ibu. Dia kasih kita apa? Bahkan posisi. Bahkan kadang-kadang kita ngerasa, hati-hati nih. Kita ngerasa dibutuhin loh. Rumah Harmoni ini kalau gak ada gue gak bisa jalan misalnya. Ini nih, present worship nih. Gak bakal jadi sekeren ini kalau gak ada Kohari. Saya Kohari ngomong kayak gitu. Gak bakal sekeren ini kalau gak ada gue. Kita sering terjebak di situ. Dan problemnya itu di sini. Manusia lebih nyaman untuk sibuk daripada berubah. Manusia lebih nyaman untuk sibuk. Lebih suka sibuk daripada berubah. Karena sibuk gak pernah menyentuh ego kita Bapak Ibu. Gak pernah menyentuh ego kita. Tapi lagi-lagi salib selalu menghancurkan ego kita. Makanya di Lukas 9 saya gak catat. Yesus bilang apa? Setiap orang yang mau ikut dia harus ngapain? Pikul salib, menyangkal diri Bapak Ibu. Yesus gak bilang kalau lu mau ikut gua jadilah aktif pelayanan. Enggak. Kita tetap harus pelayanan, saya mau bilang gitu. Tapi jangan sampai salah Bapak Ibu. Dia suruh kita untuk mematikan diri kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena ternyata untuk melakukan itu, mengalami itu jauh lebih sulit daripada kita terjun pelayanan. Gampang banget pelayanan Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, ada realita yang harus kita bahas dengan jujur. Hari ini kita harus jujur Bapak Ibu. Apa itu? Orang bisa aja melayani Tuhan udah bertahun-tahun. Udah khotbah kemana-mana. Saya kalau ngomong soal khotbah, saya selalu ingat teman saya ini. Dan ketika saya ingat dia, saya sedih banget. Karena saya bertumbuh bareng dia. Dan kalau Bapak Ibu kenal dia, itu orangnya luar biasa banget, serius.
Saya gak lagi benar-benar banggakan dia. Ternyata Tuhan singkapkan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Seringkali kita terjebak sama kesibukan itu. Dan kita gak berubah. Kita bisa khotbah di mana-mana. Kita bisa lakukan apapun untuk Tuhan. Tapi karakter kita gampang tersinggung. Kita haus akan pengakuan orang lain. Apalagi kita gak bisa dikoreksi. Diomongin dikit, gue kan orangnya begini. Ya dari begini gue, lo terima gue dan sebagainya. Kita susah dikoreksi Bapak Ibu. Dan tragisnya, kita masih suka hidup dalam luka yang gak pernah bisa disembuhkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena aktivitas bisa menyembunyikan area yang belum disembuhkan. Dan pelayanan menjadi tempat bersembunyi, bukan tempat diubahkan. Bapak Ibu, aktivitas rohani bisa aja jalan tanpa adanya relasi dengan sama Tuhan. Saya percaya itu. Bahkan seringkali kesibukan rohani seringkali menjadi indikator kita dekat sama Tuhan loh. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kita terjebak sama kesibukan-kesibukan ini. Kita melakukan banyak hal untuk Tuhan supaya kita gak perlu duduk diam di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di hadirat Tuhan topeng gak bisa dipakai. Di hadirat Tuhan semua kebuka Bapak Ibu. Ketika di hadirat Tuhan kita gak terbuka di hadapan Tuhan, kita yang rugi. Makanya kita gak mengalami pemulihan. Kita gak ngalamin perubahan dalam kehidupan kita. Karena kita seringkali terjebak di dalam pelayanan yang kita lagi pakai topeng di dalamnya. Dan hari-hari ini gereja-gereja modern seperti itu. Saya bukan lagi menghakimi Bapak Ibu. Bukan. Tapi saya mempelajari semuanya itu dan saya melihat itu semua Bapak Ibu. Makanya coba renungkan ini. Pelayanan tanpa perubahan karakter hanya membuat dosa terlihat lebih sopan. Setuju gak? Saya bisa jelasin Bapak Ibu. Pelayanan seringkali bisa bikin kita terlihat kudus dari luar. Sementara motivasi di dalam gak pernah bisa disentuh. Dosanya gak pernah hilang Bapak Ibu. Dia tetap lakukan itu. Pelayanan jalan, dosa jalan, bingung kan? Bahkan kadang-kadang nih, dia rindu melayani. Padahal bukan rindu, cuma sombong doang. Oh bisa kok. Dia punya ambisi. Dan ambisinya itu jadi beban untuk pelayanan ternyata. Dan banyak hal, tanpa sadar, pelayanan menjadi kosmetik rohani, bukan proses pemurnian. Jadi kosmetik rohani, topeng. Saudara, hari-hari ini saya pengen kita coba ngecek, self-checking. Apakah kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan? Ayo dong. Kita duduk sini karena kita mengasihi Tuhan gak? Atau kita melayani supaya kita kelihatan bernilai? Ayo dong. Coba jujur di area ini. Menurut saya, dua motivasi ini kelihatannya sama dari luar Bapak Ibu. Tapi akan menghasilkan hati yang sangat berbeda dari dalam. Beda banget. Hari-hari ini, kita pelayanan supaya kelihatan bernilai. Atau karena kita mengasihi Tuhan. Ayo coba kita self-checking. Medical check up sendiri coba. Saya berdoa, jemaat Rumah Harmoni karena mengasihi Tuhan, amin. Dan yang ketiga, tiga kebohongan yang masih dipercaya dan terlihat sebagai tidak terlihat sebagai musuh. Yang masih kita yakini Bapak Ibu. Yang ketiga adalah perubahan terjadi secara otomatis. Kita tuh berpikir, kita punya asumsi. Dan bahkan kita meyakini sebagai kebenaran. Asal gue ikut ibadah, asal gue ikut friend, asal gue ikut overcome, asal rutin ikut daily devotion setiap pagi, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Gue percaya deh lama-lama pasti hidup gue diubahkan. Gue percaya hidup gue pasti akan berubah. Bapak Ibu, Alkitab yang saya baca, yang Bapak Ibu baca, saya yakin Alkitab yang kita baca setiap hari Bapak Ibu itu mengajarkan bahwa perubahan itu gak pernah terjadi secara otomatis. Gak pernah. Makanya gini Bapak Ibu, dalam Roma 12 ayat 2 ya, kita sering baca ini, saya gak tulis berarti. Dalam Roma 12 ayat 2, kita sering bahas apa Bapak Ibu? Yang harus diperbarui itu apa? Pikiran, bener gak? Yang harus diperbarui itu pikiran oleh pembaruan budimu. Kita harus berubah. Jadi kata berubah Bapak Ibu menurut saya bukan sesuatu yang pasif. Bang Jim, berubahlah. Disuruh berubahlah. Bukan aku ubah, bukan. Oke? Berubahlah. Kalau aku ubah itu dari Tuhan. Berubahlah dari kita. Sesuatu yang aktif dari kita Bapak Ibu. Menurut saya kata berubahlah
adalah undangan untuk kita berpartisipasi di dalamnya Bapak Ibu. Untuk kita ambil andil di dalamnya. Untuk kita ada di sana Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya gini, Tuhan yang menyediakan kuasa perubahan, setuju? Tuhan siapin itu, Tuhan yang mengubah kita. Iya betul, Tuhan yang mengubah kita Bapak Ibu. Tapi manusia harus respon prosesnya. Manusia harus respon, gak bisa enggak. Tuhan yang sediakan kuasa itu, Tuhan akan ubah kita. Tapi kita harus respon. Bapak Ibu, dengerin nih baik-baik Bapak Ibu. Keselamatan memang anugerah. Kita gak akan pernah bisa mengusahakannya, setuju? Yang udah saya bahas bulan lalu. Tapi kedewasaan rohani itu beda Bapak Ibu. Keselamatan memang Tuhan kasih. Tapi kedewasaan itu dibangun. Dibangun Bapak Ibu. Ada kenyataannya hari-hari ini. Banyak orang pengen hasil transformasi tanpa proses pembauran pikiran. Bahaya. Padahal manusia lama kita gak pernah hilang. Cuman karena waktu berlalu doang Bapak Ibu enggak. Atau karena kita udah jadi Kristen udah puluhan tahun mungkin. Yang Kristen udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bahkan Kristen dari lahir, dari bayi. Enggak. Manusia lama hanya akan berubah ketika cara berpikir kita diubahkan. Makanya kita baca dalam Efesus 4 tadi. Supaya kamu dibaharui di dalam roh. Dan apa? Pikiranmu. Bapak Ibu kalau kita mencerna apa yang kita baca hari-hari ini Bapak Ibu. Alkitab berulang kali Bapak Ibu. Dia nekenin pikiran. Roh itu memang Tuhan sudah perbarui roh kita. Kita hidup dengan identitas yang baru. Tapi pikiran itu harus kita perbaharui. Kenapa? Karena perubahan hidup selalu dimulai dari perubahan cara berpikir. Nah saya pernah dengar satu penelitian. Inilah penelitian neuroscience Bapak Ibu. Jadi penulis ini udah banyak banget. Bapak Ibu bisa search, bisa cari, bisa baca-baca. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang menurut saya, menurut ilmunya adalah dia mempelajari tentang otak. Tentang otak dia pelajarin, tentang pikiran dia pelajarin, tentang emosi manusia dia pelajarin. Dan ternyata Bapak Ibu emosi yang telah kita pikirkan dan tercipta emosi itu akan menjadi sebuah tindakan. Dan tindakan itu akan melahirkan masa depan kita Bapak Ibu. Saya mau bilang gini Bapak Ibu. Seringkali kita terjebak sama hal-hal yang kita renungkan setiap hari. Kabar baiknya kalau kita renungin firman Tuhan, bagus hasilnya. Bagaimana yang kalau kita renungkan kebohongan-kebohongan yang dilemparkan iblis? Dan ketika kita renungkan itu setiap hari Bapak Ibu, saya mempelajari ini tercipta satu jalur Bapak Ibu. Jalur. Dan itu gak terjadi instan. Ketika saya baca-baca itu gak terjadi instan, gak terjadi dalam 1 hari, 2 hari. Contoh nih ya, saya bilang, kamu tidak berharga. Enggak seperti itu, langsung dia merasa gak berharga, langsung enggak. Itu dia renungin tuh tiap malam. Dan dia akan mulai berpikir, iya ya, gue lahir dari keluarga yang begini ya, yang A, yang B, yang C misalnya. Teman saya juga lahir dalam keluarga bercerai orang tuanya, dia besar di panti asuhan, tapi ketika dia mengubah pola pikir dia, saya melihat perubahan hidup luar biasa banget terjadi sama dia. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika dia meyakini sesuatu yang salah itu masuk ke dalam dirinya Bapak Ibu, itu menghasilkan emosinya Bapak Ibu. Dia meyakini itu Bapak Ibu. Dan emosi itu akan membuahkan tindakan. Dan tindakan itu menjadi masa depan dia Bapak Ibu. Dan pertanyaan saya, apakah ini penelitian manusia? Pertanyaan enggak. Ribuan tahun yang lalu Alkitab udah tulis. Alkitab udah menyatakan prinsip ini Bapak Ibu. Firman Tuhan gak cuma mengubah roh kita. Tapi dia memperbarui pola pikir kita. Yang artinya Tuhan gak cuma sekedar memberi hidup yang baru. Tapi dia juga mengajar kita cara hidup yang baru. Dia ngajarin. Mazmur Daud ayat 1 ngomong seperti apa? Berbahagialah apa? Orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Direnungin terus. Seberapa banyak goncangan ternyata gak bisa menghancurkan kita. Seberapa banyak masalah ternyata gak bisa menghancurkan kita. Badai gak pernah bisa menghancurkan kita. Apa yang kita yakini itu yang menghancurkan kita ternyata Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu. Banyak orang ngerasa mereka menunggu perubahan itu harus terasa alami. Harus terjadi alami. Padahal transformasi sering gak enak di awal doang Bapak Ibu. Emang kita harus renungi firman Tuhan itu, kita harus effort bangun pagi. Baca firman Tuhan, renungin kalimat per kalimat. Bahkan Goditer tuh, Daily Devotion itu bayar harga banget ya. Ya kalau bisa ikut lah ya. Ya bayar harga banget ya pagi. Untuk supaya kita punya pola pikiran
diperbarui setiap hari. Amin. Nah, masalahnya gini Bapak Ibu, kita sering banget berpikir semuanya itu harus terasa alami. Padahal pembaruan pikiran Bapak Ibu butuh yang namanya disiplin rohani. Butuh disiplin rohani Bapak Ibu. Disiplinnya kayak gimana? Kita harus tahu nih setiap pagi ketika kita bangun, kita diperhadapkan dengan pilihan. Memilih kebenaran atau enggak. Kita dihadapkan dengan pilihan. Mau ganti kebohongan atau dengan firman Tuhan. Kita mau ngebohongin orang, mau ngebohong soal bisnis, atau kita mau berjalan dengan firman Tuhan. Setiap hari kedisiplinan itu harus dilatih. Harus dilatih. Kenapa? Karena transformasi bukan keadaan atau kejadian sesaat doang. Transformasi adalah keputusan yang diulang-ulang setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat ini. Tuhan memberi hidup yang baru secara instan. Tetapi pikiran baru harus dibangun secara disiplin. Masalah terbesar gereja hari-hari ini bukan dia kekurangan pengajaran. Pengajaran udah banyak banget serius. Rumah Harmoni aja udah banyak banget Bapak Ibu. Kita bisa akses khotbah dimanapun Bapak Ibu. Bahkan YouTube firman Tuhan kita bisa nonton di mana-mana. Mau judulnya apa? Mau judulnya apa? Keuangan yang merdeka. Bisnis yang diberkati. Kesehatan yang mumpuni. Atau apapun itu. Kita bisa cari di YouTube. Kita bisa pelajarin itu. Bahkan ChatGPT makin canggih. Ketika aja apa yang menjadi keraguan hati kita muncul semua. Tapi jangan jadikan itu sebagai ini ya. Muncul semua. Maksud saya adalah kita gak kekurangan semuanya itu. Kita gak kekurangan media. Kita gak kekurangan cara. Enggak Bapak Ibu. Kita bisa akses itu semua. Tapi yang masih sering hilang adalah kejelasan identitas kita. Banyak orang hadir ke gereja. Banyak orang melayani. Banyak orang menyembah. Banyak orang aktif secara rohani. Tetapi masih hidup sebagai mental korban. Ada rasa takut, ada rasa minder, gampang kalah, merasa gak mampu. Kenapa? Karena aktivitas boleh berubah, tapi identitas tidak diperbarui. Kita udah bahas bulan lalu. Makanya dalam rumah ngomong seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita Bapak Ibu. Coba dikatakan gini, kita orang-orang yang menang. Coba perhatiin deh tulisannya nih. Alkitab gak tulis kita lagi mencoba untuk menang. Kita disebut lebih dari pemenang. Dan identitas kita ini Bapak Ibu. Ini bukan target kita. Kita ini pemenang. Bukan target kita untuk menjadi menang. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu. Iblis gak selalu perlu menghentikan iman seseorang. Dia cukup bikin kita atau orang percaya lupa siapa dirinya. Kenapa? Karena setiap orang yang lupa identitasnya akan hidup di bawah kapasitas yang udah Tuhan kasih ternyata. Ketika seseorang gak tahu siapa diri dalam Tuhan, seringkali ketaatan terasa berat toh. Susah untuk taat kan. Pelayanan terasa melelahkan kan. Seberapa banyak orang-orang yang terjun dalam pelayanan akhirnya burn out, rasa capek. Terus tantangan terasa menakutkan jadinya hari-hari ini. Dan kabar baiknya, saat identitas kita dipulihkan, yang dulu terasa mustahil, mulai terasa alami. Yang dulu terasa berat, yang dulu kita hidup dalam ketakutan. Hari-hari kita gak ditentukan siapa yang ada. Saya percaya kita ditentukan oleh siapa kita di dalam Kristus Bapak Ibu. Kita adalah pemenang dan lebih dari pemenang. Amin. Saya udah mau selesai. Kesimpulannya gini Bapak Ibu. Saya percaya sepanjang pembahasan firman Tuhan ini ada satu pengertian bahwa ternyata musuh jarang sekali menghancurkan kehidupan orang percaya secara langsung. Jarang banget Bapak Ibu. Dan mungkin dalam beberapa kejadian kita hancur Bapak Ibu lewat hal-hal yang kita alami. Tapi seringkali gini Bapak Ibu, seringkali musuh cuma menanamkan satu kebohongan kecil doang Bapak Ibu. Dan kebohongan kecil itu yang udah terlalu lama kita percaya Bapak Ibu. Dan kebohongan itu ternyata diam-diam bekerja dalam kehidupan kita buat menghancurkan hidup kita Bapak Ibu. Jadi kebohongan itu mulai menghancurkan iman kita. Kebohongan itu mulai menghancurkan atau membengkokkan cara kita melihat Tuhan. Cara kita untuk melihat diri sendiri. Dan cara kita untuk melihat proses pertumbuhan itu sendiri Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya berdoa kita tidak dibohongi iblis lagi. Amin. Saya undang tim Passion Worship untuk naik. Bapak Ibu, saya pengen kita memperhatikan satu hal ini Bapak Ibu. Di Taman Eden Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan kejadian di Taman Eden.
Iblis itu gak pernah dengan dirinya sendiri dia mengambil buah itu loh Bapak Ibu. Dia gak bilang, dia petik buahnya nih, nih Hawa, makan nih. Dia gak lakukan seperti itu kan, benar gak Bapak Ibu? Iblis itu gak lakukan itu. Dia cuma ngapain? Dia cuma mengubah cara Hawa berpikir. Dia cuma lemparin pertanyaan. Hawa, bukankah Tuhan sudah berfirman? Bukankah Tuhan udah ngomong? Bukankah Tuhan udah kasih tahu nih? Bapak Ibu, dia ubah cara berpikir Hawa. Dan sejak saat itu, senjata utama musuh gak pernah berubah. Bukan kekuatan, bukan tekanan, tetapi narasi yang meyakinkan. Kenapa? Karena hidup manusia selalu bergerak menuju apa yang dia percayai sebagai kebenaran. Kalau kebohongan kita percaya dalam hidup kita, maka hidup kita akan perlahan-lahan menjauh dari desainnya Tuhan. Sebaliknya kalau kebenaran yang kita percaya, maka hidup kita mulai dipulihkan dari dalam Bapak Ibu. Sebagai penutup, Tuhan gak pernah mencari orang percaya yang selalu merasa kuat. Tuhan gak cari itu. Tuhan sedang membentuk orang percaya yang tetap percaya. Sekalipun orang itu tidak merasakan apa-apa hari-hari ini. Tuhan lagi cari itu. Dan hari ini Tuhan lagi mau melakukan sesuatu. Bukan sekedar lagi nguatin emosi kita Bapak Ibu. Tapi lagi mematahkan kebohongan yang selama ini membatasi kehidupan kita Bapak Ibu. Saudara percaya? Mari kita bangkit berdiri.